pelajaran? Sudah, Bu. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. April ada? Ibu. Amsal? Ibu. Amin? Ada, Ibu. Cinta. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas, silakan berdoa. Dan kita mulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Yang lama pakai pertama juga. Materi kita hari ini tentang pengelolaan Limbah. limbah. Tahu limbah? Tahu. Di sekolah kita itu ada limbah nggak? Ada, Bu. Coba sebutkan salah satu contohnya. Limbah plastik, Bu. Limbah Plastik. kemudian Daun-daunan. dedaunan, Botol minum. botol minuman. Uang, Bu. Botol minuman ini bisa dari botol kaca, ada juga dari Plastik. Contohnya yang sering kalian konsumsi itu dari bahan dasar aqua yang keluar. Ya. Nah sekarang pertanyaan Ibu, kira-kira apa gunanya kita mempelajari materi ini nanti? Ada yang bisa? Oke, atau dengan kata lain, kenapa pengelolaan limbah itu perlu? Karena itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak sampah, kemudian kira-kira pasti kan ada dampaknya nanti bagi lingkungan sekitar kita. Jangankan lingkungan sekitar, pasti ada juga dampaknya untuk kesehatan. Contohnya nanti kalau ada banyak sampah, pasti banyak lalat. Kemudian lalat itu nanti bisa bergerak menuju makanan kita, kemudian kita nanti bisa jadi terjangkit penyakit dari perantara lalat, dari sampah. Itulah manfaatnya, makanya ini perlu untuk kita pelajari. Nah kemudian selain daripada itu, ada tujuan pembelajaran yang pastinya yang akan kita capai. Yang pertama, apa di situ? Siswa mampu apa tadi dampaknya? Bisa berdampak bagi kesehatan, berdampak bagi lingkungan. Dan yang kedua, merangsang penanganan limbah. Nah ini biasanya sering kita dapati, pernah menonton ataupun melihat pameran di Pak Barat ini. Ada nggak kamu lihat barang-barang yang unik yang bisa dikelola dari sampah kemudian dipamerkan di sana? Ada, contohnya pembuatan tas dari plastik, kemudian apa? Pembuatan dari aqua. Pohon Natal dari aqua. Kemudian yang ketiga, nah ini tembakan kita nanti. Siswa mampu mendesain karya ataupun mendaur ulang limbah organik ataupun anorganik yang ada di lingkungan sekolah sesuai kearifan lokal. Kearifan lokal contohnya tadi nanti kalian membuat tas. Nah kemudian kita buat tas itu nanti sesuai dengan kearifan lokal kita, ya sesuai dengan budaya kita, ya sesuai dengan gergam kita di sini. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian coba perhatikan, ini lokasinya di mana ini? Ataupun dengan kata lain di lingkungan sekolah kita sendiri. Inilah keadaan lingkungan sekolah kita, ada sampah. Yang kamu lihat itu ada sampah apa saja? Plastik, Larian, kardus, dedaunan, kemudian apa lagi? Dedaunan. Kemudian nanti yang ketiga itu yang saya sebutkan barusan bisa kita kelola daur ulang, bisa. Oke, sebelum ke sana nanti Ibu mau tes pengetahuan awal dulu, yaitu dengan melakukan pretest. Nah, pretest ini tujuannya bukan untuk mengukur atau membuat nanti nilai akhir bukan, tapi untuk mengetahui sejauh mana kamu mengetahui tentang limbah. Oke, saya duduk kelas ya. Kalau sudah selesai langsung disubmit ya.
kita masuk ke pembelajaran, kita simak dulu video berikut. Ya. Oke, tadi kan sebelumnya pada saat pembukaan kan sudah kita bahas yang pertama tadi dampak limbah terhadap lingkungan sekitar. Kemudian selain lingkungan sekitar, dampaknya yang kedua itu adalah bagi kesehatan. Sekarang yang kita bahas adalah dampak limbah plastik bagi lingkungan dan makhluk hidup. Kita simak. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan hidup dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Dari penampilan video ataupun gambar yang kita lihat, kira-kira adakah kamu temukan solusi untuk penanganan sampah tersebut? Ada Bu, ada. Apa kira-kira solusinya? Daur ulang. Daur ulang. Kemudian selain daur ulang, penggunaan kembali. Ya, penggunaan kembali kan tunggu kita daur ulang kan? Contohnya tadi sampah plastik, nanti kalau daur ulang dalam apa? Ada kira-kira kendala? Atau sebelumnya, itu. Tadi kan kita sudah menemukan solusi untuk pengelolaan sampah di lingkungan sekolah kita itu adalah daur ulang. Kemudian pembuatan kuku. Atau sebelumnya biar lebih paham, kita simak dulu video berikut. Sampah plastik menjadi masalah global dan dewasa ini mendapat perhatian lebih dari banyak negara. Sebagai material yang butuh waktu lama untuk terurai, produk berbahan plastik akan terus ada dan menumpuk di dunia dalam waktu yang lama. Berdasarkan laporan United Nations Environment Program, inovasi ini sangat mudah untuk dicoba. Botol-botol minuman diiris kecil, kemudian dililiskan pada sebuah mistal besi dan dipanaskan. Kegiatannya mengumpulkan berbagai jenis sampah organik. Kemudian nanti bisa kalian foto
bisa dalam bentuk video juga. Kemudian setelah kita kumpul semua, kita ngapain? Kan? Kemudian tadi kan ada CRT 4 ya, itu proses percepatan pembuatan komposnya. Jadi hari berapa lagi? Oke, kelompok 1 tadi bisa. Oke, silakan ya. Kalau materinya kirim ke lemari dari kita tampilkan. Nanti sembari kelompok 1 maju, kelompok yang lain bisa mengajukan pertanyaan sama kelompok 1 ataupun memberikan masukan. Katanya lama, maka kita dengarkan juga dari pemaparan mereka secara langsung. Ayo, langsung yuk. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan memaparkan diskusi dari kelompok kami. Kami menggunakan tangkai dengan kawat. Kawatnya kami buat pakai kertas nasi. Kami buat di atasnya, kami gulung dulu. Kami buat berbentuk bulat. Lalu buat area-area yang sudah kami bentuk menjadi rangkaian bunga. Kami lemkan di kawat tersebut. Oke, kelompok ya silakan terima kasih ya. Nah, sekarang kan sudah kamu desain, sudah kamu rancang kira-kira proses pembuatannya seperti ini. Nah, kemudian sebelum tayang itu kan sudah kamu perhatikan dulu alat dan bahan yang akan diperlukan. Kemudian sudah kamu susun juga penjadwalannya, hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga, bahkan yang pembuatan kelompok sampai berapa bulan? 2 bulan. Ini hanya ini alat yang dibutuhkan. Kelompok 2 berarti kalau sudah lengkap alat dan bahannya, sekarang masing-masing kelompok, kalau sebelumnya kan udah dirancang tuh bagaimana alat dan bahannya, kemudian bagaimana cara membuat. Nah, sekarang untuk kali ini kita proses praktik merangkai membuat airnya bersama tim. Ayo, waktunya dimulai dari sekarang. Waktu penyimpanannya supaya jadi kompos berapa lama? Paling lama 20 menit. Ya, dipilih nih.
semua presentasi tadi kan nanti di share dulu, kita presentasikan ya. Ya, bagaimana dengan tim kamu, enak atau gimana? Ada kira-kira yang perlu diusahakan dan dilakukan? Enak Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengelolaan limbah dengan mengikuti kearifan lokal budaya Kapa, yaitu membuat kotak pensil dari plastik. Pembuatan limbah dari sampah bencana. Pertama-tama kita memotong bagian plastik agar dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang kedua, jika sudah dibagi menjadi 2, kita pilih bahwa ada bagian bawahnya. Jika ada pertanyaan presentasi yang bagusnya, bagaimana caranya tempat pensil itu terbuat dari plastik tapi terlihat tidak seperti terbuat dari plastik. Di sini kami menghidupi plastiknya dengan ciplakan kearifan budaya lokal Kapa. Dengan itu maka kotak pensil terlihat lebih elegan dan lebih mewah karena plastiknya tidak terlihat tetapi plastiknya ada di dalam. Di sini kami akan memaparkan bagaimana cara kami untuk membuat serangkaian bunga ini. Baca menyenangkan karena melakukan praktek dan bisa mengelola limbah dengan hemat kelompok bersama-sama. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Saya bertanya, apa arti gerbang apa yang ada di bulan itu? Gerga yang kami ambil yaitu gerga, namanya gerga Heger, yaitu berarti gerga ini melambangkan keberhasilan. Ada lagi? Sekian dari presentasi kami. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan praktek kami yaitu tentang pengelolaan limbah. Refleksi kami atau kesimpulan, pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan mudah dipahami karena pembelajaran tidak membosankan. Termasuk kelompok kami juga sangat menyenangkan dan adil karena adanya kerjasama tim yang baik dari kelompok kami. Sekian dari kami, jika ada saran dan pertanyaan, kami persilahkan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan dan menjelaskan tentang sampah dan pengolahan sampah baik menjadi pupuk atau yang pertama di sini kami akan menjelaskan jenis limbah. Limbah terbagi menjadi 2, limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah sisa bahan atau sampah yang dapat didaur ulang dan berasal dari makhluk hidup seperti limbah makanan, limbah kotoran makhluk hidup, ataupun limbah tanah. Limbah organik mudah terurai melalui beberapa proses alami. Limbah anorganik adalah semacam sampah atau sisa bahan yang tidak berbusuk atau terurai yang lazimnya bukan berbelah dari hewan dan tumbuhan. Limbah anorganik dapat berupa plastik, botol kaca, kaleng, kertas, dan pembungkus makanan lainnya. Kesulitan yang kami hadapi dalam membuat kompos, tangan menjadi kotor karena tidak menggunakan sabun tangan. Kesulitan dalam berlubang ember karena kami perempuan. Kesimpulan, pembuatan kompos dari bahan organik memiliki banyak manfaat yang sangat berguna. Mulai dari cara pembuatan yang tidak rumit, serta bahan-bahannya yang mudah didapat dari sekitar lingkungan. Pembuatan kompos dari bahan organik ini juga sudah menjadi salah satu upaya dalam menjaga kelestarian dan kebersihan karena pembuatan kompos organik ini kita bisa menggunakan limbah. Sekian penjelasan kami. Jika ada saran, kritik ataupun pertanyaan, kami persilakan. Izinkan saya bertanya dari kelompok 4, bagaimana kalian menanggulangi kompos jika kompos itu tidak berhasil? Baik, pertanyaan yang pertama. Jadi cara kami misal kompos itu tidak berhasil.
berhasil, pasti ada sebabnya. Bisa jadi dari daun atau cairan yang disiram. M4. Dan jadi kami mengatasinya dengan cara daun diganti menjadi daun yang lebih mudah terurai, dan yang keempat cairan yang keempat ditambah. Sekian presentasi kami. Maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik yang mampu. Menarik nggak ini? Kedua ini mana yang paling menarik? Kota? Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang pertanyaanku, kenapa ini terlihat unik? Kenapa? Kita kalau sepintas kan ini kita nggak tahu kalau ini dari plastik, karena dia tertutup semua dari ornamen papak yang digunakan tadi ya. Kemudian kira-kira tadi tujuannya sudah jelas. Penggunaan ornamen papak ini apa? Selain untuk nilai keindahan, kemudian kita juga tahu apa itu makna genggam papak ini di dalam nilai budaya dan juga pendidikan. Nah, kemudian tadi ada saran untuk kelompok 1. Sebenarnya ini juga bagus, unik. Kemudian kalau misalnya ini nanti kita pamerkan di pameran ini kan sebenarnya cantik. Saja kekurangannya apa? Apa kekurangannya tadi? Seandainya lah tadi botol aqua ini langsung kelihatan sendiri tanpa harus ditempel, itu pasti membuat nilai estetiknya semakin tinggi. Kemudian orang juga semakin tertarik untuk memiliki bunga yang dibuat. Oke, saya rasa kelompoknya hebat semua, kerjasama kelompoknya luar biasa, baik itu pembuatan kompos juga, begitu juga dengan pembuatan karya dari bunga sama pun dompet. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, saya mau refleksi dulu. Kira-kira menurut pembelajaran yang seperti yang kita lakukan ini gimana? Menyenangkan. Oke, satu orang dulu. Nanti kan kalau semua punya menyenangkan, kan kita nggak tahu. Dari kelompok ini gimana? Serunya di mana? Bisa kerja sama-sama pembantu, bisa kurangi pendapat. Seru, kemudian berbeda pendapat, kemudian bisa menciptakan kolaborasi. Kemudian selain itu apa lagi? Tidak terlalu tegang, menambah pengalaman. Apa namanya? Apa lagi? Tidak membosankan. Berarti kesimpulannya pelajaran kita ini menarik? Menarik! Mungkin menurut kamu yang menarik itu mungkin bisa langsung terjun untuk membuat karya yang bisa langsung dikonten tanpa harus teori. Kan kemarin ini kan motivasinya kalian membuat ini dari video yang udah kita tayangkan kemarin kan? Ternyata limbah itu bisa kita tanggulangi dengan cara mendaur ulang. Inilah karya kreatif yang udah kita daur ulang. Seperti dompet yang dibuat kelompok 2 bisa buat uang 5 miliar. Oke, jadi untuk kedepannya, apalagi motivasi buatan selain seru, menarik, menambah pengalaman, kemudian nanti ketika misalnya di ladang ataupun di kebun kita itu ada tanaman, ini kan zamannya pupuk lagi langka ya kan? Ada pun harus melalui kelompok tani, ya kan? Kalau misalnya selain mahal, sulit untuk mendapatkan kalau tidak masuk kelompok tani. Nah, berarti kan tanaman kita bisa kita antisipasi dengan membuat pupuk sendiri. Tapi dibuatnya 2 bulan sebelum penanaman, jangan udah kau tanam, kamu baru berkompos, nanti mati tanamannya. Ya kan? Disesuaikan sama umur tanamannya juga. Oke? Jelas kira-kira semuanya? Udah jelas semuanya? Oke, kalau memang sudah jelas, kita uji dia dengan post test. Biar gue bagi link post testnya. Coba. Pas nama aku ini biar cerahkan itu, biar nampak nama poster.
biologi kita kan nggak sama. Buku biologi itu saya kasih untuk kelompok ini untuk dipelajari di rumah. Untuk pembelajaran kita kali ini sudah selesai dan Ibu harap untuk kedepannya jika tetap di pelajaran selanjutnya tentang aktif, kalau diskusi kelompok tentang berkolaborasi dengan baik, dan semoga kedepannya juga ini kita bisa terapkan lagi. Siapa tahu nanti ada praktikum bisa kita langsung praktikum di dalam kelas. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Siapa satu orang? Oh, tadi kan yang beragama Kristen, sekarang yang Muslim dulu. Ayo Rina. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut minggu depan dengan materi yang baru. Ibu akhiri dengan ucapan selamat pagi.